Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi materi kita ya. Untuk hari ini kita masih membahas matriks, lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita membahas yang determinan matriks. Oke, jadi pada matriks ini determinan itu bisa kita cari untuk matriks persegi. Jadi kalau bukan matriks persegi kita nggak bisa mencari determinannya, seperti itu ya. Nah, yang pertama untuk determinan matriks berordo 2x2. Nah, misalkan matriks A dengan entry-nya A, B, C, D seperti ini, maka determinan matriks A itu dinotasikan seperti ini, det A atau pakai tanda mutlak A. Nah, ini juga determinan A seperti itu ya. Itu dirumuskan sebagai AD dikurangi BC. Jadi dikali silang. Jadi A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Jangan dibalik ya ini ya. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, contoh misalkan tentukan determinan M jika M-nya sama dengan 3194 seperti ini. Oke, jadi determinan M itu sama dengan dikalikan silang 3 dikalikan 4 dikurangi 1 dikalikan 9 seperti ini. Oke, jadi 3 kali 4 12 dikurangi 1 kali 9 itu 9. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi determinan itu adalah hasilnya sebagai angka, sebagai bilangan, bukan sebagai matriks lagi, seperti itu ya. Oke, nah sekarang untuk determinan matriks dengan ordo 3x3. Nah, misalkan M sama dengan seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks M itu caranya mencari seperti ini. Awalnya kan ini ya, A, B, C, D, F, G, H, I ditambahkan dengan 2 kolom awal, 2 kolom yang pertama. Nah, ADG sama BEH ditambahkan di belakangnya seperti ini. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, kemudian dikalikan silang seperti tadi. Nah, A dikalikan dengan E dikalikan dengan I, kemudian B dikalikan F dikalikan dengan G, kemudian C dikalikan dengan D dikalikan dengan H. Nah, kalau sudah dikalikan kemudian dijumlah seperti itu. Jadi yang biru-biru ini ditambah. Kemudian untuk yang merah-merah ini G, E, C, kemudian H, F, A, kemudian I, D, B. Nah, seperti ini. Ini di main. Yang ini main, ini juga main, ini juga main. Nah, yang biru-biru tadi plus, yang merah-merah di main. Jadi hasilnya seperti ini. A dikalikan dengan I ditambah B dikalikan dengan F B dikalikan F dikalikan dengan G ditambah C dikali D kali H. Kemudian ini yang merah-merah. Yang merah-merah ini di main. Jadi main, ini juga main, ini juga main. Oke, paham ya? Nah, contoh misalkan tentukan determinan P, ini juga determinan ya, jika P-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini. Nah, caranya seperti tadi. Langkah awalnya ditambah 2 kolom yang pertama, jadi yang belakang ditambahi 1, 4, 7, 2, 5, 8 seperti ini. Nah, kalau sudah kemudian dikalikan 1 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8, kemudian dikurangi dengan yang ini 7, 5, 3, 8, 6, 1, 9, 4, 2 seperti ini. Nah, hasilnya sama dengan 0. Oke, mudah ya. Ini untuk determinan matriks yang berukuran 3x3. Nah, untuk di SMA itu cuma untuk determinannya cuma matriks dengan ordo 2x2 sama matriks dengan ordo 3x3 seperti itu. Jadi cuma 2 ini aja ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat determinan.
Yang pertama, kalau ada determinan A dikalikan B, maka ini sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Jadi terserah mau matriksnya dikalikan dulu, baru dicari determinannya, atau dicari masing-masing determinannya kemudian dikalikan. Nah, nanti hasilnya akan sama. Seperti itu ya. Dan yang kedua, determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Jadi kalau ditransposkan, kemarin kan sudah belajar transpose ya. Jadi determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Ketika ada matriks ditransposkan kemudian dicari determinannya, itu akan sama dengan determinan matriks awalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari inverse. Ini sifat dari determinan A inverse, seperti itu. Jadi determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian kalau ada matriks A kemudian dikalikan dengan skalar, itu determinannya sama dengan K dipangkatkan ordonya. Jadi K pangkat ordonya dikalikan dengan determinan matriks A. Jadi mau dikalikan dulu boleh. Jadi K dikalikan dengan A dulu kemudian dicari determinannya, atau pakai sifat ini. K pangkat M, M-nya di sini adalah ordonya, ordo matriks A, seperti itu ya. Dikalikan dengan determinan A-nya, seperti ini. Kemudian yang kelima, kalau ada A pangkat N kemudian dicari determinannya, jadi determinan A pangkat N itu sama dengan dicari determinannya dulu, baru dipangkatkan N. Nah itu hasilnya sama. Mau A-nya dipangkatkan N dulu, baru dicari determinannya, atau determinan A-nya dicari dulu, baru dipangkatkan N. Nah itu hasilnya sama, seperti itu. Ini adalah sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat-sifat ini dapat kalian gunakan untuk mengerjakan soal nanti. Oke, selanjutnya penggunaan matriks pada persamaan linear. Jadi matriks ini bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear seperti ini. Nah, misalkan terdapat sistem persamaan linear AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Ini untuk persamaan linear 2 variabel ya. Sebetulnya bisa untuk 3 variabel, 4 variabel dan sebagainya. Nah, sistem persamaan tersebut dapat diubah menjadi bentuk matriks. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi diubah dulu ke dalam bentuk matriks. Dilihat di sini adalah koefisien dari sistem persamaan ini. Jadi menyusunnya ke bawah ini adalah koefisien dari X, ini koefisien dari Y. Jadi A, B, C, D. Jadi seperti ini matriksnya. Jadi disesuaikan ya. Kalau di sini A, B, C, D, di sini juga A, B, C, D seperti ini. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 misalkan, di sini juga 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ini adalah variabelnya X, Y disusun ke bawah. Jadi bukan ke samping, tapi ke bawah. Nah, ini adalah ruas kanannya, ruas kanan dari sistem persamaan linearnya. Nyusunnya juga ke bawah. Nah, ini kalau dikalikan, nanti hasilnya akan seperti ini. Paham ya? Jadi diubah dulu ke bentuk matriks seperti ini. Setelah diubah, nah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X itu sama dengan dx per d, dan y-nya itu adalah dy per d, di mana d-nya ini adalah determinan dari matriks yang di depan ini, determinan dari ABCD. Kemudian dx itu adalah determinan yang di depan ini, tapi koefisien x-nya diganti dengan yang ada di ruas kanan. Nah, jadi koefisien x-nya diganti dengan PG, AC-nya diganti dengan PG, seperti ini ya. BD-nya tetap. Kemudian dicari determinannya. Demikian juga untuk DY. Ini DY ini adalah matriks yang di depan, tapi koefisien Y-nya diganti dengan PG. Nah, ini harusnya diganti PG ya. Oke, seperti itu.
Contoh misalkan, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan ini dengan menggunakan matriks. Oke, langkah yang pertama kita buat dulu matriksnya. Oke, jadi 5 min 3 1 7 ya. Matriksnya seperti ini. Ruas kanannya min 4 sama 22. Nah, kita cari dulu D-nya. D-nya adalah determinan dari matriks yang di depan ini. Jadi 5 dikalikan 7 dikurangi min 3 dikalikan 1. 5 kali 7 35 ya. Min 3 kali 1 min 3, karena di sini ada min, jadinya sini plus. 35 ditambah 8, 35 tambah 3, hasilnya 38. Kemudian kita cari dx-nya. Koefisien x-nya 51-nya ini diganti dengan yang di ruas kanan. Jadi min 4 22 seperti ini. Untuk koefisien y-nya tetap min 3 sama 7. Oke, kemudian dicari determinannya. Min 4 kali 7 dikurangi min 3 kali 22. Min 4 kali 7 min 28, min 3 kali 22, min 66, karena di sini ada min, jadinya ada sini jadi plus. Seperti ini ya. Min 28 ditambah 66 hasilnya 38. Kemudian dy-nya, koefisien y-nya diganti dengan yang di ruas kanan. Koefisien x-nya tetap 51, koefisien y-nya diganti dengan yang di ruas kanan, min 4 sama 22. Kemudian dicari determinannya. 5 kali 22 dikurangi min 4 dikali 1. 5 kali 22 110, min 4 kali 1 min 4, ada min jadi plus, jadinya 144. Nah, ketika sudah mencari d, dx sama dy-nya, tinggal dicari penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah x sama dengan dx dikali d, dx-nya tadi 38, d-nya tadi 38, jadi 38 dibagi 38 sama dengan 1, sehingga x-nya sama dengan 1. Kemudian y-nya, jadi dy dibagi dengan d, dy-nya tadi 114, d-nya tadi 38, 114 dibagi 38, hasilnya 3, sehingga y-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini, seperti itu ya. Oke, mudah sekali ya. Nah, untuk latihan kalian silahkan kerjakan soal berikut. Ada 2 soal. Nah, sekarang untuk sistem persamaan linear 3 variabel, caranya sama seperti tadi ya, cuma sekarang ada 3 variabel. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.